Ini sih judulnya AADR, ada apa dengan Ruhut? Kok bisa-bisanya sampai menjadi trending di berbagai media sosial? Jadi langsung saja kita panggilkan Ruhut Sitompul yang sudah hadir di studio Medsos Netizen News. Apa kabar, Bang? Baik. Abang lagi jadi trending di sebelah sini, Bang. Iya. Boleh silakan. Trending di berbagai media Waduh, sosial. terima kasih. Tagarnya Ruhut Sitompul begitu. Tapi saya tadi sedikit mengintip cuitan-cuitan dari Abang. Iya. Ini kok boleh tidak? Saya boleh simpulkan bahwa cuitan sakit hati, cuitan kesal, atau cuitan apa nih? Oh enggak, aku kan dalam hidup saya mengalir. Oke. Karena mengalir itu nggak pernah sakit hati. Saya mengalir. Karena saya selalu pegang tangan Tuhan, nggak ada yang saya khawatirkan. Oke. Jadi sekarang coba kita lihat dulu, ini dia beberapa headline pemberitaan terkait Abang nih yang jadi trending. Pelesetan HAM, Ruhut Sitompul dijatuhi sanksi ringan oleh MKD. Ini tadi kalau saya lihat HAM, hak asasi monyet, ini maksudnya apa sih, Bang? Emang monyet main Twitter gini, ya, Bang? Kita udah capek nggak lihat para pelanggar HAM? Oke. Siapa aja nih pelanggar HAM? Teroris-teroris itu. Dipikirkan nggak bagaimana aparat baik kepolisian, Densus, TNI, Polri, ya berjuang untuk menegakkan hukum. Mereka jadi korban. Tapi sahabat-sahabat LSM aku sedih, nggak pernah membicarakan HAM TNI, HAM Polri. Mereka juga punya istri, punya anak. Karena itu waktu aku jelaskan semua di MKD, oh begitu Bang ceritanya. Oke, jadi akhirnya kena sanksi ringan. Nah, sanksi ringannya ini namanya juga mau ringan mau berat tetap sanksi ya Bang ya. Ini merupakan sebagai peringatan begitu supaya mungkin lebih hati-hati. Anda kan pejabat publik di media sosial. Ya, jadi someone that you people will look up to gitu loh Bang. Jadi aku mau bilang gini, equality before the law. Kok giliran pejabat publik ribut? Tapi orang yang nggak punya jabatan suka-suka maki-maki orang. Nggak boleh. Nggak boleh, mulutmu harimaumu. Begitu saya di Twitter, saya dimaki-maki, masakan saya diam aja. Aku kan bukan malaikat, aku Ruhut aku bukan malaikat ya, malaikat tapi tahu siapa juaranya gitu ya. Oh, juara apa yang maksudnya juara? Enggak, juara lagu. Nah, tapi setelah sekarang menjalani sanksi begitu kan tentunya akan lebih menjadi perhatian sendiri, berhati-hati begitu dengan segala sesuatu yang akan dicuitkan. Tapi coba kita lihat dulu respon dari para netizen. Sebelah sini Bang, kita lihat @hermantani, ditahan teman-teman. Teman-teman, boleh ditahan. Oke. Coba kita lihat dulu dari awal ya, silahkan @hermantemantani. Ruhut Sitompul mau disidang MKD masalah apa? Dia punya hak memilih dan komitmen dengan pilihannya. Apa rupanya yang dilanggar oleh Ruhut? Itu katanya cuitan dari Hermantemantani. Terima kasih sudah mencuitkan opini Anda. Kita lihat respon lagi dari para netizen yang lainnya. Ini juga tetap ya menjadi trending. Ruhut Sitompul tagarnya. Dukungan buat Abang, maju pantang mundur, rawe-rawe rantas Bang, demi suara hati. Suara rakyat kali, bukan suara hati. Ada lagi. Ini kan pejabat publik, kita lihat lagi. Aladin Ros. Ketika kicauan Ruhut Sitompul berbuah malapetaka, Ruhut antara ada dan tiada. Nah, gimana nih Bang responnya antara ada dan tiada? Jadi ini Aladin Ros ini ada nama aslinya ya. Kerjanya maki-maki aku, segala macam makian. Tapi aku jawab dengan santai. Akhirnya lama-lama stres. Aku takut loh dia bisa stroke loh. Orang ini karena aku jawab dengan santai, aku lihat sebagian sudah stroke karena udah nggak ada lagi di Twitter. Tapi memang apakah katakanlah komunikasi bentuk di media sosial ini kan dilihat orang Bang, dilihat publik. Ini Abang. Sekarang gini, kalau dibilang Ruhut, ya aku nggak enak kata-katanya. Kau anak anjing, kau anak ini. Aku diam. Aku bukan malaikat. Ya? Tapi macam-macam itu kata-katanya. Karena mereka mungkin lihat, ini manusia kok hebat sekali. Dia lupa aku nggak hebat. Aku bisa begini berkat Tuhanku. Kalau nggak karena Tuhan siapa aku? Tapi selain katakanlah tadi cuitan-cuitan yang katanya bukan malaikat dan lain-lain, ada juga yang bernuansa politis begitu. Ada katakanlah keberpihakan secara jelas jelang battle nih Bang di tahun 2017. Nah, ini juga jadi pertanyaan banyak pihak. Bang Ruhut ini sebenarnya mencuitkan ini maksudnya apa ya begitu Bang? Bisa dijelaskan, diklarifikasi langsung sama yang punya akun. Aku heran ya kenapa baru sekarang orang ribut saya dukung Ahok. Ya, saya bersama Pak Ahok itu sudah setahun yang lalu. Namanya teman Ahok. Kan itu. Teman dalam
artian yang sebenarnya memang, tentunya. Dia selama di DPR sama saya, periode dia memang satu periode yang lalu, kami selalu duduk bersebelahan, kami sering cerita-cerita, begitu juga kalau lagi kunjungan ke daerah. Saya senang lihat Ahok ini. Lama-lama saya baru tahu Ahok ini merupakan keluarga sama saya. Kenapa? Istrinya Ahok ini tetangga saya, orang tuanya, omnya. Jadi saya dekat dan saya lihat dia orang baik. Apa salahnya gitu orang baik kita dukung? Yang jelas begini, Ahok ini orang bersih, berani menyatakan kebenaran. Dan dia, itu yang aku katakan, Ahok ini sudah bukti yang dia berikan. Yang lain kan masih janji. Janji, hati-hati. Memang lidah tak bertulang. Ini dia ya, lantunan siang hari dari Bang Ruhut. Terbatas kata-kata, orang janji semua bisa janji. Tapi Ahok membuktikan kerja terus untuk rakyat. Oke, jadi suara hati, kalau tadi saya boleh mengutip dari celotehan dari seorang netizen, suara hati, suara rakyat, begitu juga di apa ya namanya, diakomodir oleh Bang Ruhut. Tapi Bang, setelah mendapatkan sekarang teguran dan juga sanksi ringan dari MKD, begitu, apa yang akan dilakukan oleh seorang Ruhut Sitompul beretika dalam media sosial? Oh, saya orang selalu beretika, tapi jangan banguni harimau tidur. Buat rekam. Itu aja. Tapi kita lihat ini beberapa pernyataan kontroversial yang saya kutip dari cuitan atau akun Twitter Bang Ruhut, pelesetkan kepanjangan HAM yang tadi hak asasi monyet, katanya capek ngelihat pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sekarang daripada ngurusin manusia mendingan ngurusin monyet gitu Bang. Atau gimana nih? Jelas. Lalu secara terbuka mendukung Ahok maju yang tadi sudah dibahas begitu, karena memang secara pribadi kenal dekat, kenal pribadi. Jadi kenapa tidak mendukung orang yang baik begitu ya? Lalu juga mengatakan Agus Yudhoyono dibunuh karirnya di TNI oleh Demokrat. Nah, ini kok serem Bang statement terakhir. Nggak takut di depak dari Demokrat? Jadi saya berani bicara begini ya. Saya pernah ngomong sama Pak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Bapak mengajarkan kita, saya ini orang kepercayaan beliau. Beliau sangat sayang dengan saya. Berbenah, kan kita kalah. Berbenah tapi kerja terus untuk rakyat. Untuk nanti kita bangkit lagi. Kita ngobrol-ngobrol di Cikeas. Saya katakan, untuk 2024. Bukan 2020 ya? 2024. Kita sudah tidak capek siapa calon presiden dari Partai Demokrat. Maksudnya gimana sih Bang? Agus Yudhoyono. Ya, aku sayang Agus Yudhoyono itu, Agus Harimurti Yudhoyono udah saya anggap adik saya sendiri. Bahkan saking saya sayangnya, saya kan maaf aja, saya pendukung Pak Joko Widodo dari Bravo 5. Saya dekat ya. Pak Presiden menganggap saya abangnya. Satu ketika 4 bulan atau 5 bulan yang lalu saya pernah berbincang-bincang di istana malam-malam ya. Saya sampaikan itu, Pak, saya punya adik putra Pak SBY, Agus Yudhoyono, karirnya di militer baik sekali. Ya, dia hebat. Sekolahnya, ya saya ceritain semua. Pak, tolong Pak, di era Bapak kita harus dukung dia terus. Oh iya, saya sudah dengar kata Presiden. Ya, dia orang baik, kita dukung. Itulah saya bangga lihat Pak Joko Widodo. Jadi yang jelas Bang Ruhut itu akan mendukung semua orang yang baik dan orang yang baik. Tapi kan saya sedih. Saya nggak ada masalah Agus mau maju. Mari kita terbuka kalau memang Agus. Karena itu saya, kalau memang ini maunya Pak SBY sama Bu Ani, nggak ada masalah. Saya nggak mau karena, maaf aja, ada orang jilat dan lain sebagainya. Karena Agus pasti menang nggak? Oke, jadi Bapak pilih Agus atau Ahok nih? Oh, saya Ahok. Oke. Kalau Agus nggak menang, kan kasihan sama Agus. Dia orang hebat kok. Tapi udahlah, orang mau bilang apa, saya hanya kepingin Pak SBY, Bu Ani tegas mengatakan itu maunya saya. Oke, supaya nggak ada rumor-rumor di luar. Kan aku sedih dengar rumor di luar. Nanti ada klarifikasi rumor tentunya dari akun Twitter yang dipercaya sekarang oleh Bang Ruhut. Sekali lagi ya, dapat teguran dan lain-lain. Nanti klarifikasi, suara hati dan lain-lain. Terima kasih Bang Ruhut sudah hadir di netizen. Jadi karena itu aku tetap sayang Pak SBY, Agus Yudhoyono dan Bu Ani dan Partai Demokrat. Karena itu aku katakan Demokrat bukan partaiku yang
pertama, tapi yang terakhir, aku meninggalkan jabatan aku, Menko Polhukam Partai Demokrat, tapi aku tetap anggota Partai Demokrat. Demokrat, yes! Terima kasih Bang Rozi Tompul sudah hadir di Netizen News. Pemirsa, kami akan kembali selepas jeda berikut, tetaplah bersama kami. Thank you Bang. Okay. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengakui Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Partai telah memanggil Ruhut Sitompul dan Haryono Isman terkait penolakan mereka terhadap keputusan partai mendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Ya, Haryono Isman dan Ruhut Sitompul diketahui telah mendukung pasangan calon petahana Ahok Jarot. Hal ini disampaikan oleh Roy Suryo saat mendampingi calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara lari pagi tadi. Roy menyatakan Haryono Isman dan Ruhut Sitompul sudah tidak terlihat lagi dalam kegiatan di DPP Demokrat maupun di kediaman SBY yang berada di Cikeas sejak sebulan terakhir. Roy juga menegaskan secara de facto Haryono dan Ruhut bukanlah lagi kader partai meskipun secara de jure belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat. Hingga kini Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat masih membahas sanksi dan tindakan tegas bagi Haryono Isman dan Ruhut Sitompul. De facto teman-teman tuh sudah nggak nganggap lagi, ya gitu ya. Ya kalaupun dia sekarang masih sing di mana-mana, tapi sebenarnya saya ceritakan dengan sebenarnya dia sudah nggak kelihatan lagi di apa baik di kantor DPP, apalagi di CKS. Jadi tidak bisa lagi sekarang membawakan nama atau meskipun mungkin de jure sedang diproses sama komite pengawas atau Kompas dan sedang diproses oleh One Hor. Jadi Someone that you people will look up to gitu loh Bang. Jadi aku mau bilang gini, equality before the law. Kok giliran pejabat publik ribut? Tapi orang yang nggak punya jabatan suka-suka maki-maki orang. Nggak boleh. Nggak boleh, mulutmu harimaumu. Begitu saya di Twitter, saya dimaki-maki, masakan saya diam aja. Aku kan bukan malaikat, aku Ruhut aku kan malaikat ya, malaikat tapi tahu siapa juaranya gitu ya. Oh juara, apa yang maksudnya juara? Enggak, juara lagu. Nah tapi setelah sekarang menjalani sanksi begitu kan tentunya akan lebih menjadi perhatian sendiri, berhati-hati begitu dengan segala sesuatu yang akan dicuitkan. Tapi coba kita lihat dulu respon dari para netizen. Sebelah sini Bang kita lihat, @Hermantani ditahan teman-teman. Teman-teman, boleh ditahan, oke. Coba kita lihat dulu dari awal ya, silahkan @Hermantemantani. Ruhut Sitompul mau disidang MKD masalah apa? Dia punya hak memilih dan komitmen dengan pilihannya. Apa rupanya yang dilanggar oleh Ruhut? Itu katanya cuitan dari Hermantemantani. Terima kasih sudah mencuitkan opini Anda. Kita lihat respon lagi dari para netizen yang lainnya. Ini juga tetap ya menjadi trending. Ruhut Sitompul tagarnya. Dukungan buat abang, maju pantang mundur, rawe-rawe rantas bang demi suara hati. Suara rakyat kali, bukan suara hati. Ada lagi. Ini kan pejabat publik. Kita lihat lagi Aladin Ross. Ketika kicauan Ruhut Sitompul berbuah malapetaka, Ruhut antara ada dan tiada. Nah gimana nih Bang responnya antara ada dan tiada? Jadi ini Aladin Ross ini ada nama aslinya ya. Kerjanya maki-maki aku, segala macam makian. Tapi aku jawab dengan santai. Akhirnya lama-lama stres. Aku takut loh dia bisa stroke loh. Orang ini karena aku jawab dengan santai, aku lihat sebagian sudah stroke karena udah nggak ada lagi di Twitter. Tapi memang apakah katakanlah komunikasi bentuk di media sosial ini tak bertulang? Ini dia ya lantunan siang hari dari Bang Ruhut. Terbatas kata-kata, orang janji semua bisa janji, tapi Ahok membuktikan kerja terus untuk rakyat. Jadi suara hati, kalau tadi saya boleh mengutip dari celotehan dari seorang netizen, suara hati, suara rakyat, begitu juga diakomodir oleh Bang Ruhut. Tapi setelah mendapatkan sekarang teguran dan juga sanksi ringan dari MKD, begitu apa yang akan dilakukan oleh seorang Ruhut Sitompul beretika dalam media sosial? Oh, saya orang selalu beretika, tapi jangan banguni harimau tidur. Buat rekam. Itu aja. Tapi kita lihat ini beberapa pernyataan kontroversial yang saya kutip dari cuitan atau akun Twitter Bang Ruhut. Pelesetkan kepanjangan HAM yang tadi hak asasi monyet, katanya capek ngelihat pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sekarang daripada ngurusin manusia mendingan ngurusin monyet gitu Bang.
Atau gimana nih? Jelas. Lalu secara terbuka mendukung Ahok maju yang tadi sudah dibahas begitu karena memang secara pribadi kenal dekat, kenal pribadi. Jadi kenapa tidak mendukung orang yang baik begitu ya? Lalu juga mengatakan Agus Yudhoyono dibunuh karirnya di TNI oleh Demokrat. Nah, ini kok serem Bang statement terakhir. Nggak takut di depak dari Demokrat? Jadi saya berani bicara begini, ya. Saya pernah ngomong sama Pak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Bapak mengajarkan kita, saya ini orang kepercayaan beliau. Beliau sangat sayang dengan saya. Berbenah, kan kita kalah. Berbenah, tapi kerja terus untuk rakyat. Untuk nanti kita bangkit lagi. Kita ngobrol-ngobrol di Cikeas, saya katakan, untuk 2024, Bukan 2020 ya? 2024, kita sudah tidak capek siapa calon presiden dari partai. Ini sih judulnya AADR, ada apa dengan Ruhut? Kok bisa-bisanya sampai menjadi trending di berbagai media sosial? Jadi langsung saja kita panggilkan Ruhut Sitompul yang sudah hadir di studio Medsos Netizen News. Apa kabar Bang? Baik. Abang lagi jadi trending di sebelah sini Bang, boleh silakan. Trending di berbagai media Terima sosial. kasih. Tagarnya Ruhut Sitompul begitu. Tapi saya tadi sedikit mengintip cuitan-cuitan dari Abang. Ini kok boleh tidak? Saya boleh simpulkan bahwa cuitan sakit hati, cuitan kesal, atau cuitan apa nih? Oh enggak, aku kan dalam hidup saya mengalir. Oke. Karena mengalir itu nggak pernah sakit hati. Saya mengalir. Karena saya selalu pegang tangan Tuhan, nggak ada yang saya khawatirkan. Oke. Jadi sekarang coba kita lihat ini dia beberapa headline pemberitaan terkait Abang nih yang jadi trending. Pelesetan HAM, Ruhut Sitompul dijatuhi sanksi ringan oleh MKD. Ini tadi kalau saya lihat HAM, hak asasi monyet, ini maksudnya apa sih Bang? Bang monyet main Twitter ya Bang? Kita udah capek nggak lihat para pelanggar HAM? Oke. Siapa aja nih pelanggar HAM? Teroris-teroris itu. Dipikirkan nggak bagaimana aparat baik kepolisian, Densus, TNI, Polri, ya berjuang untuk menegakkan hukum. Mereka jadi korban. Tapi sahabat-sahabat LSM aku sedih, nggak pernah membicarakan HAM TNI, HAM Polri. Mereka juga punya istri, punya anak. Karena itu waktu aku jelaskan semua di MKD, oh begitu Bang ceritanya. Oke, jadi akhirnya kena sanksi ringan. Nah, sanksi ringannya ini namanya juga mau ringan mau berat tetap sanksi ya Bang ya. Ini merupakan sebagai peringatan begitu supaya mungkin lebih hati-hati. Anda kan pejabat publik di media sosial. Ini kan dilihat orang Bang, dilihat publik. Ini Abang. Sekarang gini, kalau dibilang Ruhut, ya aku nggak enak kata-katanya. Kau anak anjing, kau anak ini. Aku diem. Oke. Aku bukan malaikat. Oke. Ya? Tapi macam-macam itu kata-katanya. Karena mereka mungkin lihat, ini manusia kok hebat sekali. Dia lupa aku nggak hebat. Aku bisa begini berkat Tuhanku. Kalau nggak karena Tuhan siapa aku? Tapi selain katakanlah tadi cuitan-cuitan yang katanya bukan malaikat dan lain-lain, ada juga yang bernuansa politis begitu. Ada katakanlah keberpihakan secara jelas jelang battle nih Bang di tahun 2017. Nah ini juga jadi pertanyaan banyak pihak. Bang Ruhut ini sebenarnya mencuitkan ini maksudnya apa ya begitu Bang? Bisa dijelaskan, diklarifikasi langsung sama yang punya akun. Aku heran ya kenapa baru sekarang orang ribut saya dukung Ahok. Ya, saya bersama Pak Ahok itu sudah setahun yang lalu. Namanya teman Ahok. Kan itu. Teman dalam artian yang sebenarnya ya, memang, tentunya. Dia selama di DPR sama saya, periode dia memang satu periode yang lalu. Kami selalu duduk bersebelahan, kami sering cerita-cerita. Begitu juga kalau lagi kunjungan ke daerah. Saya senang lihat Ahok ini. Lama-lama saya baru tahu Ahok ini merupakan keluarga sama saya. Kenapa? Istrinya Ahok ini tetangga saya. Orang tuanya, omnya. Jadi saya dekat dan saya lihat dia orang baik. Apa salahnya gitu orang baik kita dukung? Yang jelas begini, Ahok ini orang bersih, berani menyatakan kebenaran. Dan dia, itu yang aku katakan, Ahok ini sudah bukti yang dia berikan. Yang lain kan masih janji, hati-hati. Memang lidah Demokrat.
Maksudnya gimana sih Bang? Agus Yudhoyono. Ya, aku sayang Agus Yudhoyono itu, Agus Harimurti Yudhoyono udah saya anggap adik saya sendiri. Bahkan saking saya sayangnya, saya kan maaf aja, saya pendukung Pak Joko Widodo dari Bravo 5. Saya dekat ya. Pak Presiden menganggap saya abangnya. Satu ketika 4 bulan atau 5 bulan yang lalu saya pernah berbincang-bincang di istana malam-malam ya. Saya sampaikan itu, Pak, saya punya adik putra Pak SBY, Agus Yudhoyono, karirnya di militer baik sekali. Ya, dia hebat. Sekolahnya, ya saya ceritain semua. Pak, tolong Pak, di era Bapak kita harus dukung dia terus. Oh iya, saya sudah dengar kata Presiden. Ya, dia orang baik, kita dukung. Itulah saya bangga lihat Pak Joko Widodo. Jadi yang jelas Bang Ruhut itu akan mendukung semua orang yang baik dan orang yang baik. Tapi kan saya sedih. Saya nggak ada masalah Agus mau maju. Mari kita terbuka. Kalau memang Agus, karena itu saya, kalau memang ini maunya Pak SBY sama Bu Ani, nggak ada masalah. Saya nggak mau karena, maaf aja, ada orang jilat dan lain sebagainya. Karena Agus pasti menang nggak? Oke, jadi Bapak pilih Agus atau Ahok nih? Oh, saya Ahok. Oke. Kalau Agus nggak menang, kan kasihan sama Agus. Dia orang hebat kok. Tapi udahlah, orang mau bilang apa, saya hanya kepingin Pak SBY, Bu Ani tegas mengatakan itu maunya saya. Oke, supaya nggak ada rumor-rumor di luar. Kan aku sedih dengar rumor di luar. Nanti ada klarifikasi rumor tentunya dari akun Twitter yang dipercaya sekarang oleh Bang Ruhut. Sekali lagi ya, dapat teguran dan lain-lain. Nanti klarifikasi, suara hati dan lain-lain. Terima kasih Bang Ruhut sudah hadir di Netizen. Jadi karena itu aku tetap sayang Pak SBY, Agus Yudhoyono dan